إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran baginda Rasulullah beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, memberikan keampunannya serta keridhaannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat berharga lagi mulia, mari kita sama-sama belajar dari ibarat-ibarat yang disebut di dalam kitab Ad-Durrus Samin. Ini salah satu kitab yang mengandung pelajaran ilmu tauhid atau sifat Allah. Memang pada dasarnya kita ini dituntut, diri kita ini dituntut untuk supaya dipakaiani, apa istilah kata lain, supaya diberi makani diri kita. Karena diri kita ini butuh makanan, baik sebutan makanan jasmania maupun makanan rohania. Kalau makanan jasmania, namanya kita bertahan sudah. Lalu 3 kali sehari makan kita, isukan sarapan, tanghariannya, dan malamnya juga. Kadang-kadang malam mau pulang kan. Nah, namun yang sangat terpenting ialah makanan rohani. Ini kita dituntut diri kita ini untuk supaya dipakaiani dengan makanan rohani. Nah, paling tidak makanan rohani itu ada 3 sebutan. Sebutan pertama ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Yang kalau kita perhatikan 3 macam tersebut, fikih, tauhid, tasawuf, yang kalau kita ringkas sama sekali ialah hakikat dan syariat. Secara kesimpulan, karena kalau kita itu di dalam hidup ini tanpa syariat, nampak sengsara kita.
Kalau istilah kata ulama itu kan apa aja? Man tafaqqaha, man tasawwafa bila tafaqquhin. Gitu. Siapa yang berhakikat aja tanpa berpikir, ada pikirnya, fakat tazandaqa, maka orang itu kafir zindik. Maksudnya artinya kafir terhadap syariat Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya waman tasawwafa bila tafaqquhin, siapa yang berhakikat hajat tapi tanpa berpikir. Ya terbaliklah. Waman tafaqaha bila tasawwufin, siapa yang bertasawuf, waman tasawwafa bila tafaqquhin, siapa yang berhakikat tapi kada berpikir. Kan kafir zindik tadi. Tapi sebaliknya, waman tafaqaha, siapa yang berpikir aja bila tasawufin tanpa berhakikat, faqad ta'attala, maka sungguh kosong, ada apa-apa amat. Mana dimaksud kita madan kawa, waman jama'a bainahuma, siapa yang kau menghimpun keduanya, faqad tahaqqaqa, siapa yang kau menghimpun keduanya antara hakikat dan syariat, itulah yang dimaksudkan tahaqqaqa, itu orang tahqiq sebenarnya. Nah, jadi di sini sedikit artinya kita menyinggung salah satu, yakni pelajaran tauhid. Namun kalau kita berbicara pelajaran tauhid, ini sering aja sudah. Jangan ibarat pelajaran sifat 20. Bahkan di dalam kita belajar sifat 20 hafal yang dikonsepkan oleh ulama sifat 20. Namun untuk lebih terarah, di dalam pelajaran-pelajaran itu mesti ada definisinya masing-masing. Ya, pelajaran fikih ada definisinya, ada takrifnya. Pelajaran tauhid ada definisi dan takrifnya. Nah, demikian juga pelajaran tasawuf. Jadi ketika kita melihat definisi masing-masing daripada ilmu, berarti kita ada ngawur, lawannya ada tercampur. Bisa kita mendudukkan ini fikih, oh ini tasawuf, oh ini tauhid. Dan satu sama lain itu kada tidak bertabrakan, bahkan saling berhubungan. Jadi inilah pentingnya kita nih, daripada mengulang-ulang pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, pelajaran yang sudah kita dengari, itu pelajaran yang 3 macam itu jangan dilepas. Jadi di antara Anda belum memiliki sedikit di sini masalah pelajaran sifat 20 atau dalam ilmu tauhid. Apa definisinya, takrifnya? Nah, disebutkan di dalam takrif bahwasanya ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau sifat 20 itu dikatakan al-ilmu bil aqaid diniyah, al-ilmu bil aqaidi ad-diniyah an-nasyi'ati anil adillatil yaqiniyah. Jadi bahasanya lalu kita ketika merujuk kepada definisi, jadi kada lari ke lain. Jadi dikatakan bahwasanya ilmu tauhid itu ialah al-ilmu bil aqaid, pengetahuan ilmu dengan beberapa aqaid, beberapa
beberapa simpulan-simpulan, beberapa akidah-akidah, keyakinan-keyakinan. Makanya kalau kita tertimpakan dari pelajaran sifat 20, kalau kita perhatikan kan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di sana kan disebutkan terhimpun ya 6 wajib 20, 6 mustahil 20, 6 harus 1. Nah, jadi berarti itu 40 akaid, 41 akaid. Itu namanya al-ilmu bil akaid, ilmu dalam beberapa akidah. Jadi mulai akidah wujud, akidah qidam, akidah baqa, satu persatu. Nah, pada kalimat Muhammadur Rasulullah 46 wajib, 46 mustahil, 1 harus. Mulainya kita nih. Jadi jumlahnya 50 akidah. Nah, ini kan maksud al-ilmu bil akal. Jadi cara yang berbeda itu dalam akidah wujud kayak apa, akidah kayak apa, satu persatu. Jadi cara ibarat bacanya tuh nang apa pulang, nang mesti, nang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang itu meyakini, mengimani terhadap akidatul wujud, akidah apa. Nah, jadi kalau kita melihatkan daripada sifat 20 nang disusun oleh Syekh Usman Betawi, mana ada situ madhab seyogianya, sepantasnya orang yang meyakini, dikatakan Allah bersifat wujud ini. Nah, kayak itu baca. Jadi kalau sahibat kita ini hanya mahafal, bukan itu aja. Jadi mudahan kawan dalam istilah kita memiliki pelajaran sifat wujud, tauhid kita itu berbuat dalam kehidupan kesehari-hari dasar. Jadi kembali kepada definisi tadi. Jadi al-ilmu bil aqaidid diniyatin nasyiati yang terbit anil adillatil yakiniyah, daripada dalil-dalil yang yakin, yang sifatnya yakin. Nah, ini berarti pembahasan berarti nanaran definisi ilmu tauhid itu pengetahuan tentang akidah atau keyakinan atau keimanan. Ya, memang kita termasuk salah satu daripada mabadi 610. Memang setiap ilmu itu hendak lebih mantap juga, hendak lebih kita menggemarkan. Mestinya kita tahu daripada mabadi 610. Tapi langsung aja sih maksud. Ya. Jadi disebutkan bahwasanya di antara tujuan atau maksud yang amat besar daripada ini ilmu tauhid atau sifat 20, apa maksudnya paling dalam di dalam kita memiliki, mengulangi pelajaran sifat 20. Nah, di antaranya yaitu dia mengenal akan Tuhan. Mengenal akan Tuhan. Karena pada dasarnya kalau kita melihat bunyi ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan bangsa
jin dan bangsa manusia. Illa liya'budun, terkecuali mereka itu supaya beribadah. Sekarang ya'budun, mereka supaya beribadah, mengabdi akan Allah. Tapi kalau kita melihat sebagian mufassir mentafsirkan kalimat ya'budun, liya'budun ay liya'rifuni. Jadi sebagian mufassir mentafsirkan liya'rifuni, artinya Allah menciptakan bangsa jin dan manusia ini hikmah yang paling agung, paling tinggi, supaya mereka itu mengenal. Liya'rifuni, supaya mereka mengenal. Karena runutannya, tertibnya ketika seseorang itu mengenal kepada Allah, di sana lalu bilang ibadah itu seberapa besarnya ibadah, itu seberapa besarnya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hikmah, di antara hikmah kita ini diciptakan, bahkan tuh gayanya, kesudahan, puncak daripada hikmah kita diciptakan apa? Untuk supaya disuruh maminandui Tuhan. Nah, itu di antara disebutkan. Lalu dalam ibadah disebutkan, maka dikatakan mengenal akan Allah Ta'ala itu fardu ain, fardu nang kada boleh kada. Jadi setiap orang yang akil balik, yang sudah berakal, ini wajib mengenal. Jadi kalau sudah kita balik bercanda tuh sampai umur, wajib kita dituntut untuk mengenal. Berarti pahamannya itu mafhum mukhalaf. Jadi orang paham sebaliknya, kalau kita ini kada tahu mengaku, kada ada hendak berusaha mengenal Allah, atau dalam arti kata nih, kada ada hendak berdengar, kada ada hendak belajar pelajaran sifat 20, ada lalu umpama nih dari paham sebaliknya dari pribadi nih, berarti pahamnya orang itu sebelum kedosaan. Maka alangkah ruginya, karena pada dasarnya ketika seseorang dia tidak mengenal akan Tuhannya di dunia ini kada pinanduk, kada kenal, jangan harap di akhirat kena pinanduk. Bahkan jangan harap nanti di akhirat dikenal. Nah, jadi bila di dunia ini kita sudah buta, sudah jahil, kadang-kadang jangan harap kita di akhirat kan. Jadi mulai di dunia dipanggil suruh kita mengenal. Dan pengenalan kita di dunia ini, sebagaimana etikat Ahlussunnah wal Jamaah sudah menggambarkan, demikian juga nantinya di akhirat seperti itu juga pengenalan. Cuman bedanya ada kalau ketika kita hidup di dunia masih macam-macam. Dunia ini tempat macam-macam. Kalau kasar, kadang susah, sedih, kadang gembira. Di dunia nih. Namun di akhirat ini sepenting aja. Di akhirat kan disebut apa? Tempat kenikmatan. Tempat kenikmatan. Jadi tambahin ulang pengenalan tadi.
Nah, sedangkan kita di dunia ini pun sudah kita, jika kita diberi pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan nikmat sudah di dunia. Di jalan awal dulu, ini pada dasarnya ujian pelajaran tahapan di dalam kita belajar, terutama sifat 20 atau tauhid. Langkah awal kita dituntut untuk supaya mengimani, meyakini. Dan di dalam kita mengimani, meyakini, mempercayai, sekira-kira sampai dengan sebutan imanu ilmin. Imanu ilmin artinya keimanan kita itu berdasarkan ilmu, atau sebutan lain ilmu yakin. Ada keyakinan kita berdasarkan ilmu. Nah, sedangkan kata berdasarkan ilmu itu dua macam aja. Nah, paling kata imaknya kita belajar, imak berdagama. Kalau sampai itu tak pernah. Artinya bilanya belajar kadada, berdadamar kadada, bertahun kadada. Nah, apakah imannya kan seperti itu? Paling kada seperti iman taklid, iman umpatan. Nah, umpatan kurang. Untung aja zaman iman taklid. Jadi usaha kita dulu, kita berusaha berikhtiar supaya mencapai imanu ilmi. Artinya ketika iman ilmi itu berkisahnya. Jangan kisahnya kita kan belajar sifat 20, sifat 20 wujud artinya ada Allah Ta'ala, mustahil ada, wajib Allah Ta'ala ada pun dalil akalnya baru di alam ini, ada pun dalil nakalnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Lalu ketika kita mendengar, kita belajar, kita telaah, lalu kita yakini, barulah dikatakan arif. Sebutin itu runtutannya. Nah, jadi setelah yang demikian, ujar pelajaran. Setelah keyakinan hanya dirasakan. Nah, ini masuk sudah pada, kalau ini tadi imanu ini kepada imanu ayanin, iman ayan, atau bahasa lain ainul yakin, kepada ainul di hati, di mata hati sudah. Kadang memerlukan dalil lagi. Kalau mau memerlukan apa dalilnya, dalil akalnya, dalil kalau tapi itu sudah terima. Di langkah kedua itu, ya. Langkah ketiga yang masih dalam musyahadah, menyaksikan. Jangan barangkali dihubungkan kurang memaknakan la ilaha illallah itu adalah bermakna la ilaha illallah, ada memaknakan dikatakan Maulana la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Naik pulang la ilaha illallah la maqsuda, tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju melainkan Allah.
lagi. La ilaha illallah la maujudah. Tidak ada yang maujud melainkan Allah. Naik lagi, la masyhudah. La ilaha illallah la masyhudah. Tidak ada yang disaksikan melainkan Allah. Cuman kita bintang la mahmudah itu dahulu. Nah, situ dahulu kita berdoa. Artinya ketika kita menerjemahkan la ilaha illallah la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan selain Allah, arti kita berusaha di dalam hidup ini untuk mengabdi kepada Allah. Pengabdian kita apa? Di antaranya pengabdian kita kan gana-gana aja dulu kan, senang halus. Nah gana-gana aja kayak sembahyang, pengabdian kita tertunaikanlah sudah dalam sehari 5 kali. Banyak kita orang saya mau ulang masalah sembahyang ini, banyak memang tabu, bujur. Nah, banyak memang tabu. Tabu apa? Tabu kalau sembahyang kan. Benar? Benar. Cuman ada orang bertanya orang nang kalau sembahyang apa dia nggak pahamnya, nah macam-macam dia pahamnya orang sembahyang itu. Ada orang yang ada sembahyang itu lantaran kulir, ada tahu wajib, tapi kulir ada ya, malas. Ada juga orang yang ada sembahyang begitu kan, kalau sembahyang ini tuh kan dibegeduh masuk waktu. Ada begitu kadang udah kayak yang udah tagas nama. Udah tagas karena tugas itu ada kewajiban itu ada. Kan ada juga kan manusia sampai itu. Ada juga orang yang ma'id dikatakan, nah memang kicau ini dia. Nama ini dikatakan sampai memperparah. Ini orang etika tak ada beria, tahu liwat. Di mana liwatnya? Apa siapa gerang mungkin? Nah, itu kan. Kan sumbahnya siapa gerang dia? Nah, kita orangnya alain dia dari hal itu. Itu terlalu libat, terlalu labih. Maka itu tadi kalau kita mendudukan di pikir kayak ini, hakikat nama ini kadang mau tahu lupa. Ini kan kicuhnya kita hakikat dibawa keluar, hakikat dibawa ke syariat. Iya kan Allah Ta'ala beri. Nah itu pahaman itu loh. Bila paham langkah itu tuh takut terjadi kardus mainkan dengan sulit. Anak sumber yang ada siapa nggak mungkin. Nah ini yang mesti kita perbaiki. Jadi tujuan ada lain dulu kita ini untuk mengenal, supaya kita lebih nanti mengenal nang punya nang sebenarnya itu ampun siapa. Nah ini jadi ketika kita mengenal kepemilikan yang sebenarnya itu siapa, nah ya lalu di sanalah kita melahirkan berbagai macam sifat mulia, sifat yang terpuji.
Lalu di sini di dalam pengenalan pulang wajib dari lazim mengenal. Dan disebutkan hendaklah di dalam pengenalan itu dalam i'tikad yang jazm. I'tikadun jazimun muwafiqun lil aq'an dari kan kayak disebutkan hakikat ma'rifah itu apa kita baca ma'rifah yang sa'iyah itu nah kayak apa dikatakan i'tikadun jazimun muwafiqun lil aq'an dari i'tikad yang jazam nang kokoh jadi berbahasa berbiung raga papan i'tikadnya raga papan artinya i'tikad raga papan itu kita ada kau berubah ada berubah lagi nang siapapun nang kita nang menggoyahkan tapi dalam i'tikad jazim itu muwafiqun lil haq sesuai dengan yang benar cuma kenyataannya memang demikian andalilin bersumber daripada dalil jadi keyakinan yang pokok yang tepat yang sebenarnya bersumber dengan dalil contoh ya tadi umpama kita ditakuni orang yang percayalah Allah Ta'ala bersifat wujud berimanlah yang Allah Ta'ala bersifat ada dijawab aku beriman aku yakin bahwasanya zat Allah Ta'ala itu bersifat ada yakin dan keyakinan itu kuat kokoh tak ada berubah nah kayak pokok siapapun yang mengganggu yang merudak-rudak mau waswis kada berubah dan kenyataan memang Allah Ta'ala zat Allah Ta'ala bersifat ada memang orang napa dalilnya napa buktinya napa keterangannya sampian ma'imani mayakini zat Allah itu bersifat ada dijawab ini makhluk memang makhluk yang diciptakan bukti Allah Ta'ala ada nah jadi itu namanya definisi daripada makrifah yang sebenar. Jadi tiga berarti i'tikad jazam sesuai dengan yang sebenarnya bersumber dengan dalil. Ya tiga macam. Jadi bilangnya kurang tuh pas lagi. Dari iman umpatan deh, nah iman umpatan kayak mamanya ditanya, dia percaya Allah Ta'ala ada, percaya kamu yakin Allah Ta'ala ada, dia apa dalilnya? Nah dalil apa tahu dia? Aku masalah dalil aku umpat orang dulu si anu sih padahal ada, aku isin ada bukan? Nah namanya iman tak. Iman umpatan tapi masih sah aja imannya jadi ulama masih sah aja imannya untung aja tuh ulama ada sah aja imannya artinya cuman ketika seseorang itu diberi kita akal kuat diberi pikiran karena apa kada digunakan nah disitunya lalu dikatakan dia masih berdosa. Ini mestinya akal, pikiran yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya digunakan untuk memikirkan
dan dalil bukti Allah bersifat segala sifat sempurna. Jadi kesimpulan, ketika seseorang itu dikatakan sudah pinang, satu, di mana dia meyakini, mengimani terhadap apa-apa pada zat Allah Ta'ala dan apa-apa pada zat para rasul, itu dengan yakin. Dan keyakinan itikadnya itu memang apa yang memang dinyatakan pas kita yang bilang 2 tambah 2 sama dengan apa. Ini ada juga etikat yakin juga etikat tapi luput. Banyak etikat yakin juga tapi luput. Kayak orang Nasrani, mereka yakin, nah itu etikat. Para orang Yahudi, mereka beretikat yakin juga, tapi apa yang mereka etikatakan ada lepas, luput. Nah itu luput karena ada pas etikatnya. Kemudian di antara ulang maksud kita, nah disinilah saya kira-kira di dalam jiwa kita ini jangan berbahasa dalam keseharian semalam ini ada aja lo kaget anak jangan batu juga di hati kita ini semua hamam-hamam memandir-mandir. Nah apa di antaranya disebutkan? Di antara maksud dalam ilmu tauhid ini bahwasanya di dalam kita mempelajari atau mengulik-uliki pelajaran sifat 20 ini ada lain untuk mensabitakan mengadakan terhadap sempurnanya zat Allah Ta'ala. Nah jadi belum kita di dalam jiwa kita ini setelah kita belajar sifat 20 tadi, nah, lalu kita sabitakan, kita nyatakan bahwasanya zat Allah Ta'ala itu maha sempurna. Jadi di antara tujuan tadi maksud daripada pelajaran sifat 20 ini untuk mensabitakan, menyatakan akan kesempurnaan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari sebuah ketika kita menyebut nama zat, ketika kita mendengar nama zat, maksudnya zat Allah itu sudah digarisbawahi laisa kamitslihi syai'. Maksudnya zat Allah Ta'ala itu tidak bisa dihayal-hayal. Kadang-kala dirupa-rupakan, kadang-kala digambar-gambarakan. Jadi apa saja yang terlintas di hati kita, kullu ma khatara bi balika, setiap sesuatu terlintas di hati engkau, nah memandangkan satu kayak itu satu jar, kayak itu satu jar punya. Itulah bahwa makhluk itu maha ciptaan. Jadi di bawah kita serahkan aja kepada Allah.
bahasanya apa? Ya Allah ya Rabbi, hamba mengimani terhadap Zat-Mu ya Allah. Bisa. Karena mengetahui hakikat zat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Renungi saja oleh kalian tentang makhluk. Kalau makhluk renungi ya, nang diciptakan Allah tadi renungi ya. Pikirankan aja, tapi wala tafakkaru fil khaliq. Janganlah kalian itu merenungi, memikirkan tentang zat pencipta. Ada mampu. Nah kayak apa aja pintarnya, bahkan itu masuk perkara bid'ah. Orang selalu memikirkan kayak berzat itu kan masuk wujudnya, oh ada mampu. Kita serahkan aja, kita hanya mengimani terhadap zat Allah Ta'ala. Jadi satu memberikan di antara tujuan maksud kita mempelajari sifat 20 ini untuk mensabitakan di jiwa kita dan keyakinan kita sempurna zat Allah. Nah kemudian mensabitkan sempurna akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Pak, mesti kita nih di dalam jiwa kita nih menyatakan, mensabitakan akan kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah. Nah, di antara rincian sifat-sifat yang sempurna ya lalu dikonsepkan dalam sebutan sifat 20. Wa'ilah ya padahal sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala itu kada bebatas ketiga yang hanya Allah Ta'ala tanpa mata. Ada pengulangan mengukur sampai 20 aja. Kenapa? Karena memang tingkat akal kita tuh bintang situ aja koma menerima itu Pak. Jadi bukan istilahnya kurang bintang 20 itu aja, bintang situ aja istilahnya akal kita kawan merespon kita menerima gitu. Makanya kan dalam istilah pelajaran sifat 20 itu ada istilah wajib, ada istilah mustahil, ada istilah jaiz. Itulah kita dalam pelajaran sifat 20 untuk supaya kita itu paham, oh ini maksud wajib nih. Maksudnya apa wajibnya? Oh ternyata definisi wajib ini akal kada kawa mengatakan sesuatu itu ada, mesti ada. Nah, ada mustahil, akal ada kawa mempunis, akal ada bisa menerima, akal bisa membenarkan dipadakan sesuatu ada. Contoh, nah sifat-sifat mustahil ada berpermulaan, akal ada kawa menerima, ada tuh, ada tuh, ada kawa menerima akal. Nah itu maksudnya. Nah istilah yang wajib, mustahil, jadi barangkali yang perlu kita serahkan, mudah-mudahan ada manfaat dalamnya dan hanya semata-mata ini memberatkan kehidupan. Ada niat anak menggugui kemudian karena namun ada juga cek itu ada bacaannya itu membacakan aja, apalagi terlebih digauli pemburuan dua hari ini apapun kalau itu minta salah-salahan menyampaikan. Nah ini mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan dimudahkan, ada manfaatnya, ada barakahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Wallahu a'lam.
bimbingan dosa